Kondisi pandemi yang membatasi gerak serta kemajuan teknologi membuat banyak orang memilih transaksi dengan model digital. Konsep inilah yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang bersama perbankan dengan meluncurkan pasar digital di Pasar Bulu Semarang. Peluncuran pasar digital di Pasar Bulu Semarang ini dilakukan oleh Wakil Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu, Bank Indonesia, serta Bank Plat Merah, BRI, dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Pegadaian. Para pedagang di Pasar Bulu Semarang ini kini bisa melayani transaksi dengan pembayaran non-tunai lewat KRIS. Tak hanya itu, ada juga aplikasi pasar.id, di mana para masyarakat yang tidak bisa ke pasar namun tetap dapat membeli sayur di Pasar Bulu. Wakil Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu sendiri sangat menyambut konsep ini karena bisa membantu pedagang meningkatkan omset. Nah, dengan digitalisasi ini akan lebih memudahkan para pembeli ini mendapatkan barang-barangnya. Mungkin kalau yang dulu harus datang ke pasar gitu ya, karena biasanya kalau kita ibu-ibu rumah tangga ini kan seneng belinya ini pasar tradisional. Bagaimana kemudian untuk retribusi, kemudahan bayar sewa, bayar listrik, bayar air dan sebagainya, sehingga nantinya para pedagang ini bisa terintegrasi, pedagangnya juga tidak akan kehilangan pembeli, dan pembelinya juga enak di rumah tapi bisa mendapatkan semuanya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Pribadi Santoso menyebutkan, digitalisasi masih menjadi prioritas pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Karena tak hanya pelaku industri usaha skala mikro hingga skala besar, namun juga pedagang pasar tradisional. Ini nanti akan bisa direplikasi juga di berbagai macam pasar atau seluruh pasar kalau bisa tadi itu bisa semakin ini. Karena sifat digitalisasi itu kalau satu sudah merasa enak, nanti belanjanya ya ke situ terus. Nah yang lain gimana? Bisa mati gitu ya. Jadi yang lain juga harus siap gitu ya. Nah kenapa? Mempersiapkan yang mindsetnya tadi, awareness pedagang dan lain itu cukup lama. Kalau masang ini teknologinya relatif bisa cepat. Pengembangan pasar digital ini sendiri juga menggandeng perbankan yang tidak hanya menyediakan alat pembayaran non-tunai saja, namun juga memberikan pelatihan bagi para pedagang. Karena masih cukup banyak pedagang yang belum bisa menggunakan sistem digital. Sementara itu, melalui pasar.id ini memudahkan proses penjualan dan pembelian kebutuhan tanpa harus bertemu penjual dan pembeli. Nantinya kurir yang akan mengantarkan barang kebutuhan ke tangan pembeli. Restu Indah melaporkan.